Cek cek, halo gabuters, gimana kabarnya? Gimana? Sehat-sehat, semoga sehat dan harus sehat dong. Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini yang still in the ladang jagung. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film yang berjudul War. Film ini dibintangi oleh Om Jet Li dan the one and only Om kita bersama, yaitu Om Jason Statham. Film ini bercerita tentang pembalasan dendam seorang anggota FBI atas kematian anak dan istrinya. Oke, tanpa cekicrotan seperti Bang John AK7, kita langsung aja putar filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang sedang mengobrol. Yang ini namanya John, sedangkan yang ini bernama LaClose. Tak berselang lama mereka saling mengokang senjata. Ternyata mereka sedang berada di sebuah kericuhan bersenjata. Di sini terlihat banyak sekali mayat berserakan. Ketika sedang mengecek tempat itu, tiba-tiba LaClose melihat seseorang menggunakan pedang untuk membunuh, dan baku tembak pun dimulai. Di sini John sempat tertembak, untung saja LaClose cepat membantu. Di sini mereka membicarakan seseorang yang bernama Rogue. Namun biar mudah kita sebut saja Jet Li. Jet Li ini adalah seseorang yang menjadi mitos karena belum pernah terbukti keberadaannya. Dia pernah bekerja untuk CIA dan sekarang rumornya dia bekerja untuk perkumpulan mafia Jepang, yaitu Yakuza. Dia mempunyai ciri khas yaitu peluru dengan selongsong titanium, dan itulah yang ditemukan oleh John barusan. Tak berselang lama kepolisian San Francisco datang dan mereka berdua menunjukkan identitas masing-masing, yang dimana mereka ini ternyata anggota FBI. Beberapa hari kemudian John menelpon LaClose untuk menanyakan tentang kasus mereka kemarin. Namun LaClose bilang bahwa jasad Jet Li yang ditembak oleh Close kemarin tak ditemukan. Di sini juga John mengabarkan kalau dia akan berkunjung ke rumah LaClose. Setelah selesai menelpon, tak jauh dari rumah kayu milik LaClose terparkir sebuah mobil. Dari mobil itu keluar seseorang menenteng sebuah pistol dan berjalan ke arah rumah LaClose. Tak berselang lama, orang bertopeng itu menyerang istri LaClose dan menembak LaClose tepat di mulutnya. Ketika John dan istrinya sampai di rumah Close, ia kaget melihat banyak mobil polisi yang terparkir. Dan karena ia seorang FBI, ia bebas mengecek jenazah di situ yang sudah susah dikenali. Ia sempat shock melihat jenazah itu. Dan ia juga bebas mengecek TKP hingga ia menemukan sesuatu di situ. Ternyata itu adalah selongsong peluru titanium yang menjadi ciri khas dari Jet Li. 3 tahun kemudian di kota San Francisco, tepatnya di sebuah klub Zero daerah Yakuza, datang sebuah mobil sport. Dari mobil itu keluar si Jet Li dan langsung masuk ke dalam klub. Di dalam klub ia membunuh 2 orang penjaga, lalu ia masuk lebih dalam. Di dalam ternyata para ketua mafia Yakuza sedang berkumpul. Jet Li awali dengan membunuh seseorang yang sedang dorong-mendorong dengan seorang perempuan. Mendengar suara tembakan, para ketua mafia di dalam langsung bersiap dengan senjata masing-masing. Melihat anjing tak kembali dan ada bayangan seseorang, mereka serentak menembak. Ketika anjing kembali, di akhir hayatnya ketua Yakuza itu bilang kepada Jet Li bahwa Shiraya Nagawa yang menjadi pemimpin mereka tidak akan membiarkan pengkhianat seperti Jet Li hidup. Dan dengan tanpa kasihan Jet Li, ketika para polisi sedang melakukan penyelidikan atas kejadian tadi, para agen FBI datang. Mereka diketuai oleh si John. Mereka langsung mengambil alih penyelidikan itu. John mulai dengan menyakiti salah satu Yakuza yang masih hidup di situ dengan tujuan ia memberikan informasi. Namun si Yakuza itu lebih baik mati daripada mengatakannya. Ketika ingin pulang, tanpa sengaja John melihat selongsong peluru titanium yang mengingatkannya akan kejadian 3 tahun yang lalu.
Keesokan harinya, John mengumpulkan tim FBI-nya dengan misi memburu kembali si Jet Li yang pernah menjadi cerita hantu itu. Untuk memburu Jet Li, mereka mulai dengan organisasi yang mempekerjakannya yang bernama Yakuza. Organisasi mafia ini diketuai oleh seseorang yang bernama Shiro Yanagawa. Dia sekarang berada di Jepang. Dan kejadian pembantaian kemarin, mereka menduga bahwa Jet Li sudah berkhianat kepada Shiro Yanagawa karena ia membunuh anggota Yakuzanya sendiri. Di sini selain Yakuza ada organisasi lain yang bertentangan dengan Yakuza, yaitu organisasi yang bernama Triad. Organisasi ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Cheng. Pertikaian Yakuza dan Triad dimulai 30 tahun yang lalu saat Yakuza membantai keluarga Cheng dan mengambil harta milik keluarga Cheng, yaitu sebuah perhiasan kuda emas. Sedangkan di kediamannya, Jet Li sedang bersiap untuk pergi ke sebuah tempat dengan mengendarai mobil cepernya. Ia ternyata pergi ke kediaman bos Triad, yaitu Cheng. Di dalam rumah megah itu, Jet Li dan Cheng melakukan pertemuan. Di sini Cheng terheran dengan apa yang dilakukan oleh Jet Li yang mengkhianati tuannya Shiro Yanagawa. Namun Jet Li dengan mudah dan dengan tenang ia menjawab bahwa ia tidak memiliki tuan, jadi ia tidak mengkhianati siapapun. Kemudian Cheng melanjutkan dengan menanyakan kuda emas yang menjadi perhiasan keluarganya yang telah dicuri oleh Shiro Yanagawa. Jet Li bilang perhiasan itu akan sampai malam ini di Amerika dan Jet Li berjanji akan mencuri perhiasan itu dan mengembalikannya kepada Cheng. Di akhir pertemuan mereka, Cheng memperkenalkan anak buah kepercayaannya yang bernama T Brothers. Namun di sini kita panggil saja Samsul. Scene berpindah ke Jepang, tepatnya di kediaman Shiro Yanagawa. Sekarang ia sedang mengasah kemampuan pedangnya. Selesai latihan, Shiro Yanagawa dihampiri oleh putrinya yang bernama Kira, tapi di sini kita panggil saja Maimunah. Shiro menanyakan tentang bisnisnya di Amerika dan Maimunah menjawab bahwa bisnisnya berjalan dengan lancar. Sedangkan perhiasan kuda emas yang Shiro ingin jual ke Amerika akan sampai malam ini di pelabuhan. Di akhir percakapan mereka, Shiro memerintahkan Maimunah ke San Francisco untuk mengawasi penjualan perhiasan kuda emas milik Cheng yang telah mereka curi tersebut. Kita kembali ke Amerika. Di sini terlihat John mendatangi sebuah tempat judi. Ia sempat dihalangi oleh penjaga, namun ternyata tujuannya ke sini untuk bertemu dengan temannya yang bernama Benny. Jadi Benny ini ditugaskan oleh John untuk melacak keberadaan Jet Li. Dari hasil pelacakan Benny yang seorang penjual senjata ilegal, didapatkan informasi bahwa orang yang membuat peluru titanium seperti yang digunakan Jet Li sudah tewas. Dan seorang ahli bedah plastik ditemukan tewas serta orang-orang yang pernah berhubungan dengan Jet Li. Namun ada satu harapan, yaitu salah satu ahli rekonstruksi wajah yang mengoperasi wajah Jet Li masih hidup, namun belum diketahui lokasinya. Sore harinya di sebuah dermaga terlihat Samsul dan Jet Li melakukan pertemuan untuk melakukan penyuapan terhadap seorang kapten polisi. Amangadinya, maksudnya malam harinya di dermaga yang sama, orang-orang yang bekerja dengan Shiro Yanagawa sedang melakukan pembongkaran muatan di dermaga tersebut. Ternyata inilah perhiasan kuda emas yang dibicarakan oleh Jet Li tadi. Penyelundupan kuda emas itu berkedok pengiriman mobil mewah. Belum sempat mereka keluar dari dermaga, mereka dicegat oleh kepolisian setempat. Mereka dikumpulkan di pagar dermaga. Ketika kapten polisi menghampiri mereka, salah satu anak buah Shiro Yanagawa menanyakan apa yang terjadi. Karena sebenarnya kapten polisi ini sudah bekerja sama juga dengan Shiro. Jadi ceritanya sekarang dia berkhianat. Setelah kapten polisi itu mengambil uang suapan dari Shiro, ia langsung pergi. Dari atap sebuah gedung, Jet Li memerintahkan Samsul mengeksekusi para anak buah Shiro yang mengawal perhiasan kuda emas tersebut. Di sebuah gudang yang bernomor 16, terlihat mobil rampasan tadi disimpan. Ternyata gudang ini adalah gudang milik bos Triad, yaitu si Cheng. Di sini Jet Li memperlihatkan perhiasan kuda emas yang berhasil mereka rampas dari anak buah Shiro tadi. Masih di malam yang sama, John mendatangi lokasi eksekusi para Yakuza, anak buah Shiro. Dan dengan analisis yang ia lakukan, ia dapat mengetahui bahwa yang bisa melakukan ini hanyalah polisi. Dengan analisis itu, keesokan harinya John mendatangi kapten polisi di sebuah tempat makan.
Sesampainya di situ, dengan tanpa ragu John menyeret kapten polisi itu dan memaksanya berkata jujur. Setelah ditodong dengan pistol, kapten polisi itu pun mengungkapkan kalau dia diancam oleh seseorang yang bekerja untuk Cheng untuk membocorkan waktu serta tempat Shiro Yanagawa menyelundupkan perhiasan kuda emas itu. Untuk mendapatkan informasi lebih detail, kapten polisi itu mereka bawa. Namun ketika mereka keluar dari pintu, kapten polisi itu tertembak tepat di bagian dadanya. Ternyata yang melakukan itu adalah si Jet Li. Mengetahui itu, John langsung melakukan pengejaran. Sloan Steakhouse now. Namun hasilnya nihil. Di markas pusat Yakuza, dua orang anak buah Shiro Yanagawa menyesali apa yang terjadi. Mereka merasa terlihat bodoh karena tak mampu menjaga perhiasan kuda emas tersebut. Di saat bersamaan, si Maimunah, anaknya Shiro, baru saja mendarat di Amerika. Ia langsung datang ke markas pusat Yakuza tersebut. Sesampainya, ia langsung memarahi kebodohan mereka yang tak mampu menjaga perhiasan emas tersebut. Di tempat yang berbeda, John mendapat telepon dari Jet Li yang sudah menggunakan suara penyamaran. Di dalam telepon itu, Jet Li memberitahukan kalau barang yang dicuri di dermaga itu ada di gudang nomor 16. Tak menunggu lama, John dan satuan FBI-nya langsung ke gudang 16 itu. Ternyata di sana si Cheng sedang ingin mengecek barang curian itu. Walaupun ia kaget, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia terpaksa membuka gudang itu. Open it. Ketika dibuka, terlihat gudang sudah kosong. Yang ada hanya Jet Li yang berdiri dengan santainya di situ. John sudah tahu bahwa si Jet Li lah yang menelponnya tadi. Ia juga sudah yakin bahwa Jet Li lah orang yang ia cari selama ini. Di sini dia coba mengintimidasi Jet Li, namun Jet Li tidak berkutik. Maybe you remember my partner, cabin that you burned to the ground. What? Don't remember? Do you remember that? Partners, goddamn, hello! Begitupun John yang tak bisa berbuat apa-apa terhadap Jet Li karena di situ tidak ditemukan bukti apapun. Dan John serta satuannya pulang dengan tangan kosong. Di rumahnya, Cheng mengungkapkan rasa terkesannya terhadap Jet Li karena Jet Li bisa tahu kapan FBI itu datang ke gudang 16. Ia juga sekarang meminta Jet Li tinggal di rumahnya. Karena sudah yakin bahwa Jet Li adalah orang yang ia cari selama ini, John pun mulai memburu si Jet Li. Namun semuanya nihil. Di suatu malam datang sebuah motor berkostum Yakuza menghampiri anak motor Triad yang sedang berkumpul. Motor itu sengaja membuat geng Triad itu marah sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Hingga sampailah di wilayah Yakuza dan cumbu rayu pun dimulai. Ternyata yang membuat masalah tadi adalah si Jet Li dengan niat mengadu domba antara Yakuza dan Triad. Amasidinya, maksudnya pagi harinya, John dengan anggotanya mendatangi TKP. Dari pedang yang berlogo Yakuza dapat dipastikan bahwa anggota Triad ini dibunuh oleh Yakuza. Dan ini menyiratkan kalau akan terjadi perang antara geng Triad dan Yakuza. Akibatnya John menyusun rencana untuk mengintai semua tempat yang berkemungkinan akan diserang oleh geng Triad sebagai balas dendam atas kematian anggotanya. Di rumahnya Cheng, Samsul bersikeras ingin balas dendam. Namun dengan tegas Cheng melarangnya karena balas dendam akan memperumit masalah mereka untuk sekarang ini. Jadi Cheng meminta Samsul untuk bersabar dulu. Ketika bertemu dengan Jet Li, Cheng meminta kepada Jet Li untuk berjanji menyelamatkan anak istrinya jika suatu saat nanti terjadi pertumpahan darah antara Triad dan Yakuza.
Di luar rumah ketika Samsul hendak pergi, Jet Li menghampirinya. Jet Li membantu Samsul menyulut rokoknya dan korek apinya diberikan kepada Samsul. Ternyata Jet Li melakukan itu hanya trik selanjutnya untuk mengadu domba Triad dan Yakuza. Hal itu terlihat dari korek api yang diberikannya yang bertuliskan kedai teh sayu, yang faktanya kedai itu adalah milik Yakuza. Jet Li tahu kalau Samsul ini lagi emosi-emosinya, jadi disulut sedikit saja pasti hasrat balas dendamnya akan tersulut seketika. Dan yang benar saja, Samsul langsung menyerang kedai teh sayu milik Yakuza tersebut. Anggota John yang dari tadi mengintai tempat itu langsung mengabarkan kepada John. Di dalam kedai, Samsul dan geng Triadnya membantai semua orang di situ. Di sini Samsul sempat tertangkap. Ketika kondisi sudah dikuasai oleh John dan anggotanya, tiba-tiba Damn it, guys! This is fucking. akhirnya Samsul bisa lolos. Ketika keluar dari kedai, John sempat melihat sebuah mobil sport melarikan diri dan John langsung melakukan pengejaran. Ternyata di mobil itu adalah si Jet Li. Di sini dapat dipastikan bahwa yang menembak dari jendela tadi adalah Jet Li. John gagal mengejarnya. Di rumahnya, John mendapat telepon dari Benny yang mengabarkan bahwa ia menemukan ahli bedah plastik yang merubah rekonstruksi wajah Jet Li. Ternyata ahli bedah itu tinggal di desa kumuh di Meksiko untuk bersembunyi. Di sini John menyodorkan foto Jet Li dan memaksa ahli bedah itu mengenalinya. Dengan terbata-bata, ahli bedah itu menjelaskan kalau itulah wajah yang ia buat untuk Jet Li dulu. Di kediaman Cheng terlihat beberapa orang berpakaian ninja sedang menyelinap. Di dalam rumah ketika Cheng sedang menyiapkan berkas-berkas di ruang kerjanya, tiba-tiba Samsul datang menodongkan pistol. Samsul merasa tidak dihargai karena keinginan balas dendamnya tidak disetujui oleh Cheng. Untung saja Jet Li datang tepat waktu. Di sini dengan tidak terduga Jet Li membunuh Cheng. Di halaman rumah, orang-orang yang berninja tadi mulai membantai penjaga di luar rumah. Kejadian itu disaksikan oleh seseorang dengan kamera di tangannya. Sedangkan di dalam rumah, Jet Li membunuh penjaga yang sedang berjaga dan masuk ke kamar anak dan istrinya Cheng. Ketika Jet Li keluar, dia disambut oleh orang yang berninja tadi. Ternyata mereka adalah anak buah Shiro yang membantu Jet Li membunuh Cheng. Anak buah Shiro ini mengebet ingin melihat jasad Cheng dan istri serta anak-anaknya. Namun tiba-tiba Jet Li membunuh semua anak buah Shiro tersebut dan ia kembali menjemput anak dan istri Cheng yang ternyata belum ia bunuh. Dan ia dengan sopan mempersilahkan mereka pergi. Di kantor FBI, John menerima foto yang dikirimkan oleh anak buahnya yang ternyata ia perintahkan untuk memata-matai kediaman Cheng. Dari foto yang dikirim tersebut, John menyimpulkan bahwa Jet Li sedang mengadu domba Cheng dan Shiro. Di saat bersamaan, John mendapat informasi bahwa Shiro baru saja tiba di Amerika. Tak menunggu lama, John langsung mendatangi Shiro yang baru saja sampai di markasnya tersebut.
Di sini John menunjukkan bukti foto kepada Shiro bahwa Jet Li, orang kepercayaannya, berkhianat dengan membiarkan anak istri Cheng hidup. John juga mengancam akan menangkap Shiro jika ada bukti yang mengarah kepadanya. Keesokan harinya Jet Li mendatangi markas pusat Yakuza untuk bertemu dengan Shiro. Ia menenteng koper yang berisi perhiasan kuda emas. Ketika bertemu dengan Shiro, ia langsung menunjukkan perhiasan kuda emas itu. Dan sebaliknya Shiro memberikan uang serta foto yang diberikan oleh John tadi. Anak buah Shiro pun langsung mengepung Jet Li. Shiro kecewa karena Jet Li meninggalkan satu ancaman tersisa dengan tidak membunuh anak dan istri Cheng. Jet Li pun dibawa untuk disiksa agar dia mau memberitahukan keberadaan anak istri Cheng. Ketika Shiro cek, ternyata perhiasan kuda emas itu palsu. Saat disandra, Jet Li berusaha melawan. Dan ia meledakkan tempat itu. Sekarang tinggal Shiro seorang diri. Di saat adu pedang itu, Jet Li sambil menceritakan motif kenapa ia berkhianat. Ternyata Jet Li adalah Laclose, temannya John yang terbunuh di awal film. Orang suruhan Shiro hanya berhasil membunuh anak dan istri Laclose, sedangkan Laclose sendiri berhasil membunuh orang suruhan Shiro tersebut. Laclose merubah wajahnya dan suaranya hanya untuk balas dendam kepada Shiro atas kematian anak istrinya. Mengetahui itu, dengan tubuh yang sudah banyak terluka, Shiro mengatakan bahwa John lah yang menjadi jembatan atas terbunuhnya anak istri Laclose. John selama ini adalah pengkhianat FBI yang bekerja untuk Shiro. Mendengar itu, Laclose langsung memenggal kepala Shiro. Dengan emosi yang tak tertahankan, Laclose berjalan keluar dari tempat itu. Keesokan harinya, Jet Li atau Laclose menelpon John untuk mengajak bertemu di tempat terakhir John dan Close bertugas dulu. Ketika sudah di lokasi, ternyata John datang bersama salah satu anggotanya. Tak menunggu lama, Laclose langsung menyerang John dan cumbu rayu pun dimulai. Saat saling mencekik, Laclose menanyakan kepada John apa yang dijanjikan Shiro sehingga ia tega mengorbankan temannya sendiri. John tidak percaya bahwa ini adalah teman lamanya Laclose. Namun saat ia melihat matanya Close, ia baru percaya bahwa itu adalah temannya sendiri. Setelah merasa yakin bahwa itu adalah temannya Laclose, John pun mulai menceritakan semuanya. John mengatakan jika ia memang bekerja untuk Shiro dan ia berusaha berkali-kali untuk berhenti, namun ia tak bisa. John melanjutkan bahwa ia mengira Shiro hanya memberikan sedikit pelajaran kepada Laclose karena telah menembak anak buahnya. John tidak menyangka bahwa Shiro berniat membunuh temannya itu. Karena sudah terlanjur marah, Laclose tidak bisa memaafkan John. Saat berdiri, Laclose sudah dibidik oleh anak buah John. Namun dengan cepat John melarang untuk menembak. Dan malah John yang ditembak oleh Laclose. Dan film pun tomat boy.